kembali lagi di Mancung Jagat Lembut di sesi kisah misteri. Hari ini kita kedatangan narasumber sekaligus salah satu rekan kita bernama Kak Ali yang akan menceritakan tentang kesurupan massal di Lingga Mekar, bumi perkemahan Lingga Mekar, Kuningan. Iya. Untuk lebih jelasnya kita tanya aja nih, gimana tuh Kak kejadiannya? Langsung aja nih kita. Kita langsung cerita-cerita aja. Boleh minum dulu. Boleh. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan kayaknya emang haus. Dulu tahun 2010 ya. Tahun 2010. Itu masih kelas 3 SMK. Pelayaran Cirebon. Nama SMK-nya itu SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Nah, tepatnya seminggu setelah pulang PKL, karena pelayaran, jadi itu PKL-nya ke laut, berlayar. Selama hampir 4 bulan berlayar, akhirnya pulang istirahat. Dari sekolah dengar info kebetulan mau pada berkemah. Nah, itu untuk anak-anak angkatan ya kelas 1 yang baru masuk, itu kan wajib semuanya ikut. Dan ada kakak-kakak seniornya yang jadi panitia ya. Itu juga ikut semua, dan itu nggak sedikit sih. Pas waktu berangkat itu hampir 10 truk. Itu berapa Banyak sekolah juga. itu? Satu sekolah. Kebetulan sekolah kami itu lumayan besar ya. Bangunannya juga kayak rumah sakit tuh, tingkat-tingkat gitu. Ya lumayan horor sih kalau kalau sendirian malam di situ ya. Iya. Jadi lumayan ribuan lah anak muridnya semua itu ya yang kemah. Ceritanya gini. Sebelum berangkat kan kita ada survei. Nah, kita cari tempat dulu nih. Kita meeting panitia gitu. Kebetulan saya dari Pramuka waktu itu. Dari Pramuka itu kan acaranya Pramuka ya. Perkemahan, sekalian OSIS juga dan lain-lainnya gitu. Jadi kemah gabungan tuh, cuma satu sekolah, nggak ya, melibatkan pihak sekolah luar. Kayak gitu. Akhirnya diputuskan di satu tempat, yaitu Lingga Mekar, adanya di Kuningan, kaki gunung lah, bukit ya, bukit. Akhirnya saya dan beberapa rekan saya itu survei nyampe sana, ketemu sama yang punya wilayah, izin segala macem gitu ya kan. Nah, di situ itu ada lapangan dekat masjid dan sekolahan gitu ya kan. Ya strategis lah, hutan juga dekat gitu. Nah, di situ saya sempat nginep 1 malam ya di situ. Waktu survei itu dengan 2 rekan saya. Nah, itu menurut bapak-bapak di situ yang ya dianggapnya kuncen lah ya. Lapangan itu katanya bekas kuburan dulunya. Kuburan lama. Dia digusur, dijadikan lapangan. Nah, di situ ada beberapa aturan, kayak nggak boleh foto-foto. Kalau misalkan ada rame-rame nih, ada acara, nggak boleh tuh foto-foto. Atau ya kencing sembarangan. Kalau kencing sembarangan kan ya umum lah ya. Di mana-mana emang harus permisi gitu. Nah, di sini di foto nggak boleh nih, kamera-kamera kayak gitu. Makanya kan ya kita namanya acara ya. Pasti ada lah sesi foto-foto, apalagi
waktu itu HP itu udah banyak kamera yang canggih kayak gitu. Jadi beberapa murid pasti ada yang punya lah. Kembali lagi ke survei tadi, nah pas bermalam di lapangan itu yang cuma bertiga gitu ya kan. Pas tidur itu kita mulai agak apa ya, risih gitu. Karena ada beberapa suara-suara kayak anjing, kayak melolong kayak gitu ya kan, kayak serigala gitu. Terus ada juga suara-suara kayak harimau. Suaranya tuh deket banget, kayak ngelilingi gitu. Yang lain tidur sih, kebetulan saya gitu denger ya kan. Kakak doang yang denger. Iya sedikit merinding juga waktu itu ya, serem juga ya kalau misalkan beneran harimau gitu ya. Iya. Akhirnya saya ngintip ke luar gitu ya kan. Tapi nggak nengok, nyari bayangannya. Bener nggak sih gitu ya? Sambil bangunin teman-teman. Tapi nggak ada itu. Pas dibangunin teman-teman, kan kita maksudnya suruh ngedengerin gitu teman-teman itu, denger nggak gitu ya kan suara harimau. Ternyata teman-teman juga pada denger tuh. Denger setelah dibangunin. Habis itu ngintip tuh keluar. Dan pas keluar keliling itu nggak ada apa-apa. Padahal itu suaranya jelas dan dekat banget. Suara harimau itu. Kalau anjing kan agak jauh. Iya. Agak jauh, lolongnya. Nah, di situ aja udah berasa ya. Berasa horornya. Horor banget. Tapi itu belum seberapa. Itu baru permulaan kan. baru permulaan. Nah, besoknya pas pagi kita itu keliling. Habis subuh, sholat subuh, kita keliling nyari trek buat kayak kegiatan anak-anak gitu ya kan, ke hutan nyari bikin petunjuk-petunjuknya, jalan-jalan kayak gitu. Iya. Nah, ya di situ sih biasa nyari jalan baru kayak gitu. Jadi bukan jalan utama, jalan baru yang terjal yang banyak rintangannya gitu ya. Biasalah anak pramuka, anak pecinta alam nggak asing lah yang kayak gitu-gitu ya. Di situ beberapa sampai masuk ke selokan-selokan, karena kan waktu itu kebetulan musimnya musim kemarau, jadi selokan itu pada kering. Nah, pada kering lumayan tinggi kan, akhirnya buat trek itu, buat jalan, bikin jalan ke situ. Nah, di situ untuk perizinan udah selesai, kemah malam pertama juga udah selesai, dan nyari jalan-jalan juga udah selesai. Akhirnya kita pamit pulang untuk menginformasikan ke pihak sekolahan kan. Nah, di sekolahan kita meeting panitia dan pembina gitu ya kan, untuk menentukan kapan waktunya, tanggalnya. Akhirnya kita singkat cerita udah ditentukan ya. Udah siap semua lah, udah siap berangkat tuh semuanya. Datang hari pertama kan Jusami, Jumat Sabtu Minggu kan. Nah, udah tenda semuanya udah terpasang. Singkat cerita nih udah di perkemahan nih, biasa beres-beres, tenda udah rapi semua lah ya. Tinggal waktu itu langsung kegiatan ke hutan. Itu malam pertama nggak begitu aman lah, karena kan baru datang kan. Iya. Nah, besoknya itu ada kayak kegiatan anak-anak ya keliling tadi yang kita nyari jalan. Keliling sambil nyari kayu bakar kan. Iya. Buat api unggun malamnya kan. Nah, udah kegiatan selesai, sampailah di malam untuk persiapan acara api unggun.
Wah, api unggun kita benar-benar besar, benar-benar dikonsep banget gitu ya kan. Nyalanya aja harus dipanah dulu. Wih, keren. Keren. Nah, singkat cerita, pertunjukan api unggun udah nyala tuh, jebret. Api besar. Terus kegiatan demi kegiatan, ya biasa nyanyi-nyanyi, kontes, drama gitu ya kan. Nah, di sela-sela kegiatan itu, padahal ini ya, apa namanya, cuaca ini terang gitu. Angin juga biasa aja. Ya enak lah buat kegiatan gitu, aman gitu. Itu di sela-sela kegiatan tiba-tiba angin datang. Angin besar. Sampai tenda-tenda ada yang pada lepas. Ada yang pada tumbang. Terus disusul sama hujan. Oh, ada hujan juga. Ada hujan. Jadi hujan angin itu. Hujan muter-muter. Nah, gak lama itu anak-anak pada tumbang. Itu kan api unggun kan di tengah tuh. Iya. Anak-anak kan pada muterin tuh duduknya. Itu pada tumbang tuh satu, seret, rapi banget. Akhirnya anak-anak semuanya dievakuasi ke masjid ya, masjid dekat lapangan itu. Di masjid penuh tuh, sisanya ditaruh di kayak gor gitu kak, Oh. kayak gor buat bulu tangkis. Iya. Nah di situ kan lumayan luas. Nah, kalau saya bagian di lapangan, waktu itu kan ya hujan angin ya, tenda-tenda pada tumbang, pada roboh gitu, makanya ngeberesin di lapangan. Nah, pas lagi ngeberesin tenda, tiba-tiba ada yang teriak-teriak dari arah masjid, arah keluar gitu ya, kemari cowok, teman sih, itu panitia juga, manggil, Ali mana Ali, katanya. Ali siapa ya? Kan nama Ali kan banyak ya. Iya. Pasaran. Nah, Ali mana? Suaranya deket banget. Akhirnya saya panggil kan. Namanya Danis. Nis. Ali siapa? Manggil saya katanya. Ali kata. Oh, kayak panik gitu. Dia kan lari dari dalam masjid keluar buat manggil saya gitu. Panik banget, keadaan panik itu. Saya nanya tuh nggak digubris, langsung dia bilang ini, Ali cepetan itu katanya, dipanggil sama pembina di dalam masjid. Saya di situ sempet diem gitu ya kan. Kenapa diem? Kenapa dipanggil gitu? Iya, kok dipanggil? Nah, jadi gitu kak. Tiba-tiba temen kan datang, lari kayak gitu dari dalam masjid, lari ke lapangan, manggil-manggil nama saya, Ali. Saya kira siapa gitu. Pas saya panggil, Nis, kenapa? Siapa? Kamu katanya. Itu cepetan dipanggil sama pembina di dalam masjid, ditungguin gitu. Buru-buru banget. Nah, di situ saya mikir, diem gitu ya kan. Ada apa ya gitu ya kan. Karena nggak biasa gitu. Dia keluar mukanya tegang dan panik gitu. Akhirnya saya langsung maksudnya tinggalin kerjaan di lapangan, saya langsung ke masjid itu kan. Langsung ke masjid itu, pas nyampe pintu itu udah rame kak. Jadi di pintu itu udah ada anak yang kesurupan, cewek, pembina dan rekan-rekan yang lain lagi nanyain dia nih. Saya bingung kan, kok saya bingungnya gini kak, pas saya datang gitu ya kan, si pembina ini guru saya gitu ya kan, nanya ke anak yang kesurupan itu, ke Ali yang ini katanya, sambil nunjuk saya makin bingung dong.
Dia bilang, iya katanya, Kak Ali katanya. Nah, maksudnya apa nih? Dalam hati saya Iya. sama pikiran saya kan bertanya-tanya gitu, apa ya maksudnya gitu kan. Gak lama nangis tuh Yang kerasukan. yang kerasukan itu. Akhirnya saya nanya kan, deketin ke pembina, kenapa nih Pak, ada apa gitu. Pembina saya bilang, bisik-bisik, bilangin ini anak kesurupan jin. Jadi rupanya kan di depan masjid kan ada pohon besar tuh, pohon asem. Itu tua banget sih memang. Pohon asem, ternyata di situ tuh ada istana jin katanya. Istana jin, merinding ya. Istana jin yang beberapa anaknya itu perempuan semua. Kenapa dia tiba-tiba nangis? Pembina saya bilang, ini jin ini suka sama kamu. Bengong dong saya. Iya. Kok bisa tahu nama saya gitu ya. Jin ini suka sama kamu. Kamu bilangin sama jin ini gitu ya. Kita kan udah beda alam. Jadi gak bakalan bisa gitu. Mau kayak gimana pun juga. Ya, intinya sih biar jin ini gak ganggu lagi kayak gitu. Iya. Akhirnya saya ikutin tuh kata-kata dari perintah dari pembina itu kan. Pas saya ucap, malah makin dramatis, makin nangis gitu ya kan, sambil pegang narik-narik tangan saya gitu ya kan. Saya juga bingung di situ kan, namanya pengalaman pertama ya, kayak gitu. Nah, akhirnya disadarin tuh sama pembina yang sekaligus sesepuh di sekolahan juga. Kan ada di sekolahan kita itu pembina ada beberapa yang memang bisa kayak gitu di bidang spiritual. Akhirnya disadarin, tapi kan banyak tuh yang kesurupan, yang lain-lainnya juga. Nah, jadi disembuhin masuk ke yang lain, dikeluarin masuk ke yang lain, terus gitu. Dan ternyata yang lain juga nyarinya saya, Ali, Kak Ali. Makin bingung dong. Apain? Di situ saya mikir, Kak, mereka bisa tahu ya nama saya, padahal saya baru kesini sama rekan-rekan yang lain satu sekolahan gitu. Saya ada yang melakukan apa gitu. Ternyata di situ saya baru sadar. Baru sadarnya gini Kak, sebelum berangkat ke sekolah dan ikutin perkemahan, saya itu kan pulang dari PKL. Nah, saya untuk mengisi waktu luang sebelum masuk sekolah, saya pengen nenangin diri gitu. Akhirnya dikasih bahan sama orang tua, sama bapak. Maksudnya dikasih amalan gitu ya kan, buat ngamalin. Jadi saya tuh puasa Kak, puasa. Berapa hari itu puasanya? 3 hari sih, nggak lama, karena memang waktunya kan mepet ya. Waktunya mepet, jadi saya puasa 3 hari. Puasa apa itu? Muti sih. Muti. Jadi cuma makan bukanya itu nasi putih sama air putih aja. Saya ingat di situ terakhir tuh. Ingat di situ, lalu pergilah ke sekolah dan kemah. Ada kejadian kayak gini. Waduh, bener-bener runyam. Sampai akhirnya mendatangkan kuncen. Jadi yang memang benar-benar yang tahu wilayah situ kayak gitu. Akhirnya dinetralisir lah semua. Semuanya dinetralisir. Udah tuh benar gitu ya kan, nggak ada yang masuk lagi. Terus kita semua panitia sama pembina itu meeting lagi kayak gitu.
meeting. Gimana nih? Acara kan berantakan, nggak sesuai urutan kayak gitu ya kan, Iya. nggak sesuai rencana. Akhirnya diputusin sama ketua tuh. Waktu itu ya udah katanya, karena ini di luar jalur gitu ya kan, di luar rencana dan kayaknya bakalan bahaya kalau diterusin. Akhirnya diputusin buat pulang. Padahal harusnya 1 hari lagi di situ. Jadi pagi-pagi itu pulang. Sampailah di sekolahan gitu ya. Nyampe di sekolahan nggak selesai sampai di situ. Masih ada lagi. Masih. Oh, jadi itu ngikutin ke sekolahan. Tuh. Sesampainya di sekolah, anak-anak kan udah pada bubar, pulang. Saya kira udah bubar semua. Ternyata pas saya lagi beres-beres di gudang buat naruhin tenda-tenda, tongkat segala macam peralatan, saya dipanggil ke UKS. Ternyata masih ada anak yang tertinggal tuh. Dia kesurupan lagi gitu. Kesurupan lagi dan pengen ngobrol sama saya. Aduh, ini bener-bener pengalaman pertama ya, dan sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Kenapa nggak bisa dilupakan? Ya karena baru mengalami gitu. Termasuk orang-orang pun pada bingung, termasuk guru-guru. Besoknya setelah sekolahan kembali normal, artinya jam pelajaran udah dimulai lagi gitu ya kan. Semua kan masuk normal jam belajar. Nggak tahu kenapa itu anak-anak, maksudnya murid-murid, khususnya wanita gitu ya kan, perempuan, tiba-tiba tuh apa ya, kayak pada suka gitu, real gitu, pada suka sama saya, sampai pada berani, maksudnya berani gini ya, minta nomor handphone, sampai pada nyatain cinta gitu, kan aneh. Sedangkan saya pribadi waktu itu nggak yang sekarang kayak gitu. Dulu itu paling takut. Dulu itu takutnya gini Kak. Jadi kalau kita suka gitu sama perempuan, saya tuh takut Kak. Bukan malu gitu. Malu, malah menghindar gitu ya kan. Nah sekarang itu apa ya? Kayak aneh aja gitu, berasa aneh, berubah seketika gitu kan. Di sekolahan itu bener-bener nyata. Jadi tiap saya jalan itu semua cewek-cewek ngeliatin, perempuan itu ngeliatin, murid-murid ngeliatin, dan kayak yang senyum, kayak bisik-bisik gitu kan. Aku berasa artis ini. Tapi di situ masih mikir gitu kan. Rasa seneng sih ada gitu kan, karena kan dulunya culun gitu, terus mendadak kayak dikejar-kejar gitu ya kan, disukain banyak wanita cewek gitu ya kan. Sampai saya itu pas waktu belajar, saya dipanggil tuh, ada yang manggil anak OSIS, teman juga sih, Li, dipanggil katanya sebentar sama pembina. Saya mikir lagi, bukannya udah kelar ya, apa ada masalah lain kayak gitu ya kan. Ya udahlah, saya ikut tuh. Pas sampai di ruang guru, ruang OSIS, kan itu meja lumayan panjang ya, karena banyak anggota kayak gitu, lumayan panjang, udah kayak meja kerja itu. Jadi di situ udah pada ngumpul Kak, beberapa pembina sama beberapa perwakilan dari organisasi, ya nggak semua sih, perwakilan yang terlibat dalam kegiatan itu. Li, sini ya.
duduk kan di situ. Tahu ditanya apa? Apa? Ini di luar pikiran saya ya. Jadi cuma ditanya gini, Li, kamu ini sebenarnya siapa? Oh, sama pembina-pembina itu. Iya. Kamu ini sebenarnya siapa? Saya yang ditanya malah bingung gitu ya. Saya mikir, siapa ya? Malah mikir siapa ya? Akhirnya saya jawab, ya saya Ali Pak, Ali. Murid SMK gitu ya kan. Ya, emang saya siapa gitu ya kan. Memang kan saya juga waktu usia segitu kan nggak begitu ngerti ya tentang perjalanan spiritual seperti itu gitu kan. Yang saya tahu saya disuruh gitu ya kan, kayak melakukan puasa, belajar ini belajar itu kan cuma disuruh gitu. Nah, pas ditanya kayak gitu ya bingung, karena kemarin itu kata parah kejadian itu ya, bukan menurut saya lagi ya, jadi menurut mereka juga unik, bukan unik ya, kayak belum pernah terjadi gitu. Makanya pengalaman pertama buat saya dan rekan-rekan yang lain, Kak. Sampai ditanya kayak gitu, kamu itu sebenarnya siapa? Nah, itulah. Makanya saya makin bingung, dan anehnya gini Kak, teman-teman itu jadi malah, ya maksudnya bercanda ya, bercandanya tuh lucunya gini. Jadi saya tuh banyak dapat julukan. Apa itu julukannya? Selain playboy di sekolahan, Kenapa ketawa? playboy gaib katanya. Oh. Jadi nggak cuma manusia nih, hal-hal gaib tuh pun tertarik gitu kan? Iya. Karena kejadian itu saya dapat julukan playboy gaib. Padahal saya sendiri nggak ngerti ya playboy itu apa gitu ya kan. Namanya orang culun kan, dulunya pendiam gitu ya. Nah di situ. Jadi dikenalnya ya Ali ya seperti itu kayak gitu. Nah itu sih sepenggal cerita dari saya, pengalaman saya waktu berkemah di Lingga Mekar, Kuningan, Jawa Barat. Jadi kesimpulannya ini, kenapa Kak Ali ini bisa mengalami hal seperti itu? Karena di dalam diri Kak Ali ini itu sebenarnya wadahnya itu bagus, pertama. Kedua, ada terah leluhur dari apa ya? Cirebon. Bangsawan Cirebon ya, kalau nggak salah tuh. Terus pada saat itu kakak itu auranya itu biru terang kayak gitu, biru terang. Jadi itu menarik bangsa-bangsa lelembut untuk mendekat ke kakak kayak gitu. Ditambah lagi pas kejadian itu kakak lagi menjalanin puasa itu kan, jadi tambah lagi tuh. Dia bernama Putri Sinta. Putri Sinta. Jadi dia tertarik banget nih sama auranya kakak nih, makanya dia membuat kejadian kayak gitu. Dan ini cikal bakal kakak menjadi spiritualis. Gitu. Ceritanya unik juga. Dan sangat apa ya, bikin orang ini ya. Ya udah, makasih teman-teman udah dengerin kita tadi cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita mistis dari Kak Ali.